It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. So it's gonna be forever. You already know. That's what tell me when I'm in the spot. Don't believe it, just watch. Halo, perkenalkan saya Maya Putria. Menurut kelompok kami, langkah strategis dalam efektivitas program pengembangan kepemimpinan keberlanjutan PT Global Berdikari, yaitu yang pertama adalah penilaian karyawan secara rutin, di mana di sini kita dapat mengidentifikasi serta mengevaluasi hasil dari pengembangan diri si karyawan tersebut, sehingga kita dapat memberikan peluang karir yang mungkin menarik bagi si karyawan. Yang kedua adalah memfasilitasi komunikasi. Jadi perusahaan dan karyawan di sini dapat berkomunikasi dengan baik dan perusahaan terbuka terhadap feedback dari si karyawan tersebut. Yang ketiga adalah fleksibilitas waktu, di mana karyawan dengan diberikan waktu yang fleksibel, dia dapat mengintegrasikan pekerjaan dan juga pelatihan waktu dari pelatihan tersebut. Yang keempat adalah insentif. Insentif memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan loyalitas dari si karyawan terhadap perusahaan. Namun insentif dapat menjadi kategori motivator. Nah, di sini dengan adanya insentif, maka karyawan juga tergerak untuk mau mengikuti program pengembangan kepemimpinan keberlanjutan, meningkatkan partisipan dalam program pengembangan kepemimpinan PT Global Berdikari, yaitu yang pertama adalah perusahaan wajib menetapkan tujuan yang jelas kepada si karyawan. Apa sih tujuan yang jelas dari adanya program pengembangan kepemimpinan tersebut? Yang kedua, memberikan insentif atau penghargaan. Kita dapat memberikan sertifikat untuk karyawan yang berpartisipasi di dalam program tersebut. Yang ketiga adalah masukkan KPI dalam partisipasi program pengembangan kepemimpinan keberlanjutan ini, sehingga si karyawan tergerak untuk ikut berpartisipasi di dalam program ini. Fleksibilitas dari program tersebut, yaitu di mana program ini juga dapat dilakukan secara virtual, sehingga semua karyawan juga dapat ikut berpartisipasi di dalam program ini. Bekerja sama dengan fasilitator dan untuk menciptakan lingkungan pengembangan yang bersifat kondusif dan juga kreatif, sehingga hal ini tidak membosankan bagi partisipan. Yang terakhir adalah melacak partisipan yang tidak ikut serta. Hal ini bisa kita lakukan dengan meninjau ulang dari absensi kehadiran tersebut, sehingga dapat menjadikan teguran untuk karyawan yang tidak ikut serta dalam program pengembangan kepemimpinan. Selamat malam semuanya. Berikut saya sampaikan terkait efektivitas pemimpin yang berkualitas dengan melakukan coaching dan mentoring, di mana para pemimpin dapat memainkan peran penting dalam sentra pembentukan budaya kerja sehingga mendukung pertumbuhan dan pengembangan tim secara baik. Untuk tujuan dari coaching adalah fokus pada peningkatan kinerja individu dalam jangka pendek. Tujuannya adalah untuk membantu individu mencapai tujuan spesifik dan mengatasi tantangan yang sedang dihadapi. Sedangkan mentoring adalah lebih bersifat jangka panjang dan berorientasi pada pengembangan karir. Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman yang lebih luas, di mana hubungan coaching dan mentoring itu agak sedikit berbeda. Biasanya untuk coaching bersifat formal dan struktur. Pelatih tidak selalu memiliki pengalaman di bidang yang sama dengan yang akan dilatih, tetapi memiliki kesempatan untuk membantu individu mencapai potensi yang lebih baik. Sedangkan mentoring memberikan kecenderungan bersifat informal dan lebih personal. Mentor adalah seorang yang lebih berpengalaman di bidang yang sama dan memberikan nasihat berdasarkan pengalaman mereka sendiri, di mana durasi juga coaching seringkali berulang dalam jangka waktu yang lebih pendek
dan sesi yang terjadwal secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan mentoring mungkin berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan hubungan yang berkembang seiring waktu dan seiring perkembangan yang sedang dihadapi. Untuk pendekatan coaching sendiri adalah menggunakan teknik pertanyaan dan umpan balik untuk membantu individu menemukan solusi bagi masalah mereka sendiri, fokus pada pengembangan keterampilan tertentu. Sedangkan mentoring melibatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman, memberikan nasihat dan panduan berdasarkan pengalaman mereka. Terkait fokus coaching, lebih fokus pada kinerja dan hasil. Pelatih membantu individu untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan. Sedangkan mentoring adalah berfokus pada pengembangan pribadi dan profesional secara keseluruhan, termasuk jaringan, keterampilan, dan wawasan industri. Terima kasih. Nama saya Joseph Puryanto. Saya di sini ingin menjelaskan tentang mengatasi beban kerja saat menjalankan program coaching dan mentoring. Yang pertama itu berikan dukungan. Lalu yang kedua dengan mendelegasikan pekerjaan manajer. Yang ketiga gunakan teknik grow. Yang keempat yaitu atur waktu di jam kerja. Yang kelima kompensasi di luar jam kerja. Terima kasih. Saya Imam Hidayat, NIM saya 111201011. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 8, yaitu mengenai bagaimana perusahaan memberikan dukungan tambahan untuk seorang manajer baru yang menghadapi kepemimpinan di situasi krisis. Yang pertama adalah lakukan komunikasi secara transparan. Komunikasi yang terbuka dan transparan itu memberikan manfaat untuk mengurangi bagaimana seorang pemimpin dapat menyampaikan pesan kepada seorang karyawan. Lalu selain itu dapat meminimalisirkan kesalahpahaman dalam penyampaian, lalu untuk mencegah kecemasan seorang karyawan. Dan yang kedua, menghargai kontribusi. Manajer yang baru harus dapat menghargai kontribusi seorang karyawan, karena seorang karyawan akan merasa dihargai apabila kontribusinya dapat diterima dengan baik. Kontribusi tidak hanya berupa finansial, kontribusi juga bisa dapat berupa motivasi. Lalu yang terakhir, menyediakan fasilitas konseling. Dengan menyediakan fasilitas program konseling ini, itu dapat memberikan pelatihan kepada karyawan, lalu untuk memberikan masukan kepada karyawan dan menyaring unek-unek yang dirasakan oleh karyawan. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nadia dan saya akan membacakan tentang rancangan program materi pelatihan peningkatan keterampilan untuk manajer baru. Program pelatihan kerja yang pertama adalah pelatihan keterampilan kepemimpinan dasar dengan durasi waktu 2 hari. Materinya adalah komunikasi efektif, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Yang kedua adalah simulasi dan praktikal dengan durasi waktu 1 hari dengan materi simulasi situasi krisis dan latihan komunikasi dalam situasi yang sulit. Program kerja yang ketiga adalah mentoring dan intensif yang dilakukan selama 6 bulan oleh pemimpin senior untuk memberikan bimbingan dan dukungan. Lalu terdapat sesi one-on-one setiap bulan untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi. Yang keempat ada evaluasi dan feedback yang dilakukan setiap akhir sesi pelatihan dengan cara memberikan kuesioner atas kepuasan dan efektivitas pelatihan serta berdiskusi tentang feedback yang diberikan oleh mentor. Lalu selanjutnya terdapat beberapa indikator keberhasilan dari program pengembangan kepemimpinan. Yang pertama ada tingkat partisipasi karyawan dengan pengukuran jumlah peserta dibandingkan dengan jumlah total manajer baru yang diharapkan untuk berpartisipasi. Key indikator yang kedua adalah perubahan dalam keterampilan kepemimpinan dengan pengukuran kuesioner pra dan pasca pelatihan untuk menilai perubahan suatu kepemimpinan, misalnya komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Yang ketiga adalah tingkat retensi karyawan dengan pengukuran menghitung jumlah manajer baru yang masih bekerja di perusahaan setelah 1 tahun lalu dibandingkan dengan total manajer baru yang baru direkrut. Lalu indikator yang keempat adalah feedback peserta program
dengan pengukuran menggunakan survei dan diskusi kelompok setelah program untuk mengumpulkan feedback tentang relevansi dan efektivitas program. Key indicator yang terakhir adalah peningkatan kinerja tim dengan pengukuran analisa kerja berdasarkan KPI yang ditentukan, misalnya produktivitas, kepuasan kerja yang diukur sebelum dan sesudah program. Dan kelima, key indicator ini bisa dilakukan dengan metode questionnaire dan survey, annual evaluation, dan involving C-level insight atau melibatkan pemikiran dari senior-senior. Thank you for this day.